Halo sahabat Yes, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Kami Bisa, anak muda Indonesia pasti bisa. Teman-teman, hari ini kita akan sharing gitu ya. Karena banyak orang berpikiran bahwa menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil itu harus melakukan hal-hal yang besar, yang spektakuler ya. Padahal sebetulnya tidak. Sebetulnya mereka hanya melakukan hal yang sederhana, tapi dengan cara yang konsisten. Nah, hari ini kita akan bahas 3 hal sederhana ini yang bisa mengubahmu menjadi orang yang sukses setelah yang satu ini. Banyak di antara kita yang percaya gitu ya bahwa orang sukses itu mereka tuh wah spektakuler, mereka tuh bisa melakukan hal yang dengan luar biasa, mereka ini punya kemampuan skill yang luar biasa. Ya saya setuju sih, kalau skill itu memang perlu dilatih, skill itu memang perlu kita pelajari gitu ya. Kita bisa belajar dari orang yang lebih berhasil daripada kita. Tetapi ternyata nggak juga loh kalau orang sukses itu harus melakukan hal yang besar. No, mereka ternyata melakukan hal sederhana dan mereka lakukan dengan konsisten. Dan tanpa sadar juga teman-teman, saya sudah dari 6 tahun yang lalu, saya ketika mengerjakan usaha saya melakukan hal ini tanpa saya sadari gitu ya. 3 kebiasaan kecil ini, hal sederhana ini. Oke, langsung aja saya bahas. Yang pertama yaitu jangan lupa minta doa restu dengan Sang Pencipta ya, dan dengan orang tua kita. Ini penting banget ya, minta doa restu kepada Sang Pencipta ya, Tuhan yang Maha Esa. Kita minta pertolongannya gitu ya. Kita minta supaya kita ini bisa maksimal dalam usaha kita ya. Itu bukan hal yang salah gitu ya, asal kita juga melakukan hal yang benar gitu ya, melakukan hal yang sesuai dengan tanggung jawab kita. Bukan cuma berdoa aja minta sesuatu tapi kita nggak melakukan apa-apa, sama aja bohong gitu ya. Karena iman itu tindakan gitu ya, iman itu bertindak, iman itu tindakan. Jadi kita harus melakukan sesuatu, bukan berarti kita langsung hanya berserah pasti yang terbaik yang terjadi dengan kita ya kan. Kita ini pasti akan indah pada waktunya. Itu sebagai pembenaran teman-teman ya. Orang-orang yang malas, orang-orang yang nggak mau bertindak, yang nggak mau action, itu sebagai alasan mereka supaya mereka bisa dapat ketenangan gitu ya, bisa membenarkan diri. No, sebetulnya kita tetap harus melakukan yang terbaik. Dan tapi jangan lupa juga kita harus berdoa gitu ya, kita minta doa restu gitu kan dari Sang Pencipta. Lalu juga doa restu dari orang tua, itu pasti. Dan banyak sekali anak muda yang merasa, Pak saya nggak dapat restu dari orang tua saya, Pak saya ini nggak didukung sama orang tua saya, gimana ya Pak ya. Mereka tuh bukannya nggak mendukung teman-teman. Saya pribadi pun waktu dulu awal-awal saya menjalankan usaha saya, orang tua saya cenderung sudahlah kuliah yang benar dulu, kuliah yang bagus dulu, nanti ada waktunya kita bisa bekerja ya, berjualan itu ada waktunya sendiri. Oke. Mereka itu bukannya nggak senang kalau kita jadi orang yang sukses. Pasti di seluruh dunia ya, orang tua tuh pasti senang kalau anaknya tuh sukses, anaknya tuh bisa berhasil. Mereka tuh pasti senang banget ya. Tetapi kenapa mereka melakukan itu ya? Alasannya kenapa mereka melarang atau mungkin tidak mendukung gitu ya, karena mereka takut gitu ya, takut kalau kita ini gagal ya, takut kalau kita ini nggak bisa berhasil, lalu down, lalu malah berpengaruh kepada kehidupan kita sehari-hari ya. Itu yang mereka takutkan. Tapi kalau berhasil gimana? Mereka senang ya, mereka pasti senang. Nah jadi kita yang penting ilmunya, yang penting kita lakukan adalah komunikasikan kepada orang tua ya. Yang paling baik memang ada pihak ketiga gitu teman-teman ya, mungkin paman kita lah, mungkin atau temannya ayah kita atau siapapun lah, di pihak ketiga di luar dari kita dan orang tua kita. Itu pasti suara itu akan lebih didengarkan gitu ya, suara itu akan lebih bisa nyampe ke orang tua Anda. Karena mungkin apa yang Anda mengerti itu orang tua Anda nggak paham, mungkin apa yang Anda pahami orang tua nggak paham. Anda contoh, Anda mau bisnis online ya kan, seperti di komunitas ini diajarkan bisnis online, orang tua Anda nggak paham mungkin cara kerjanya gimana, pakai marketplace itu apa, mereka nggak paham gitu ya. Tetapi kalau Anda bisa mengkomunikasikan dengan baik ya, itu cuma urusan waktu lah, hanya masalah waktu. Kalau nanti berjalannya waktu, pasti orang tua Anda bisa paham, bisa lebih mengerti. Yang kedua teman-teman, jangan lupa untuk memberi. Memberi itu bisa bukan cuma dalam segi uang gitu ya, bisa banyak hal, waktu, tenaga, pikiran ya. Misalnya Anda pandai untuk
bisa menjelaskan sesuatu gitu ya, Anda punya knowledge, Anda punya pengetahuan, sharekan ke teman-teman Anda, sharekan melalui YouTube mungkin, sharekan melalui Instagram, apapun itu Anda harus berbagi, harus senang berbagi ya, karena orang yang berhasil itu orang yang suka berbagi. Oke, mereka bisa, karena apa? Dengan berbagi itu mereka merasa ada yang kurang gitu ya, mereka akan belajar lagi, mereka akan belajar dari orang lain mungkin, atau belajar dari buku lagi ya, sehingga ketika kita berbagi ini malah yang bertambah ilmunya juga yang membagikan ilmu itu, teman. Jadi selain kita bagi dengan orang lain juga tambah ilmu. Sebagai yang memberi ilmu, pemberi ilmu itu pasti juga dapat ilmu lagi, ilmu yang baru, ya kan? Tenang teman-teman. Jadi menurut saya kekuatan memberi ini begitu luar biasa. Memberi itu bukan saatnya kita berlebihan, bukan karena kita berlebihan atau mungkin kita ini jadi karena orang kaya lalu memberi. No, memberi ini soal cara pikir, tentang sikap hati. Ya, hati Anda memang niat memberi, ya sudah. Anda mau mungkin lagi di bawah, lagi di atas, ya memberilah sesuai dengan kemampuan Anda, ya sesuai dengan bijaksana Anda. Oke. Yang ketiga teman-teman, ini yang paling penting. Jangan lupa terhadap impian Anda. Jadi saya pribadi itu pun teman-teman, dari awal saya menjalankan usaha sampai bisa dibilang cukup berhasil itu ya, saya selalu ingat impian saya. Ya, saya selalu ingat target saya, tujuan saya. Habis ini saya mau ngapain? Habis ini saya harus punya impian ini, ya kan? Saya punya impian ini dan itu. Banyak hal yang masih belum saya bisa wujudkan. Ya, itu supaya apa? Sebagai motivasi kita, sebagai inspirasi kita kalau mungkin ada saatnya kita di bawah, ya kan, ada saatnya kita nih terjatuh, ada yang bisa menjadi motivasi kita. Kita ingat lagi impian kita apa. Ya, so apapun keadaan hari ini, mau lagi senang, susah, ya lagi di atas, di bawah, ingatlah impian Anda. Ya, karena impian ini seperti bahan bakar, ya bahan bakar atau bensin untuk menggerakkan kita lagi gitu ya. Kita ini kan manusia yang butuh apa ya, butuh penggerak gitu ya, butuh untuk bisa move on, butuh untuk action. Nah, dengan action itulah dari mana kita bisa dapatkan action, bisa dapat bahan bakarnya ya dengan impian kita. Ya, buat impian kita yang betul-betul ini passion Anda, ini betul-betul kalau saya bilang seperti passion dream gitu ya. Passion dream itu impian yang sifatnya itu bisa menggairahkan kita gitu ya, bisa membuat kita ini nggak bisa tidur kalau malam, kalau bangun pagi masih ingat itu gitu ya. Jadi pagi, siang, malam sekarang bangun pagi Anda ingat impian Anda, siang Anda makan Anda ingat impian Anda, malam sebelum tidur Anda ingat impian Anda, terus di situ terus. Itu namanya passion dream gitu ya. Saya belum bisa mewujudkannya, tapi pasti sebentar lagi saya bisa mewujudkannya. Itu namanya passion dream. Jadi selalu ingat impian Anda, maka itulah yang bisa membuat Anda menjadi memiliki kehidupan yang lebih baik. Oke? Jadi itu aja teman-teman sharing saya, semoga ini bermanfaat. Kalau suka video ini, share ke teman-teman Anda, berikan komentar yang positif ya, dan jangan lupa subscribe teman-teman, tekan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.